Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Adnia Ciolita Klamer Hasibuan dengan NIM 19140107. Yang kedua, Samuel Anesta Bangun dengan NIM 19140137. Yang ketiga, Syamsul Hilmi dengan NIM 19140152. Dan yang keempat, Gabriela Rosari Zega dengan NIM 19140158. Kami akan membahas mengenai latar belakang, konsep, karakteristik, dan contoh implementasi sistem intelijen bisnis. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Sri Melvani Hardi Eskom Mkom. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang sistem intelijen bisnis. Nah, seringkali kita mendengar istilah intelijen bisnis atau yang lebih dikenal dengan business intelligence. Apa itu? Jadi, intelijen bisnis sebenarnya merupakan pengolahan data yang khusus untuk informasi bisnis. Intelijen bisnis mempunyai komponen berupa perangkat teori, metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk tujuan bisnis. Intelijen bisnis dapat menangani sejumlah besar informasi untuk membantu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang baru bisnis. Kita akan bisa mendapatkan peluang baru dan menerapkan strategi yang efektif sehingga mampu menghasilkan keuntungan pasar, kompetitif, dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Adapun konsepnya adalah aplikasi ini melakukan analisis data-data di masa lampau, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan dan perencanaan organisasi. Adapun karakteristik daripada ini adalah yang pertama, keterbukaan. Kemajuan konsep-konsep bisnis seperti e-commerce, e-business, atau e-government menuntut adanya peningkatan nilai keterbukaan informasi. Salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan World Wide Web atau yang sering disebut dengan WWW. Yang kedua, yaitu sensitivitas waktu. Dengan diimplementasikan konsep online computing di lingkungan perusahaan untuk mendukung proses bisnisnya, maka kebutuhan akan informasi menjadi bersifat peka waktu atau time sensitive. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip business intelligence dalam sebuah komputer network, diperlukan ketepatan data atau informasi. Yang keempat, saling ketergantungan. Untuk benar-benar efisien dan terdepan dalam persaingan bisnis, para pemimpin bisnis perlu untuk mengikuti perkembangan di sekitar perusahaannya. Yang kelima, tipe data. Pangkalan data atau data warehousing di suatu perusahaan tidak dapat dibatasi hanya berupa data tekstual, akan tetapi terdiri dari berbagai tipe data dengan format yang berbeda, seperti video, audio, tekstual, dan data spasial. Jadi saya akan memberikan contoh implementasi dari sistem intelijen bisnis ini. Nah, yang pertama, dalam sistem online transaction processing atau OLTP, informasi yang dapat dimasukkan ke dalam basis data produk dapat menambahkan lini produk dan mengubah harga produk dalam sistem OLTP. Berurusan dengan basis data demografis pelanggan, data yang dapat disimpankan adalah hal seperti batas kredit pelanggan dan perubahan tingkat gaji pelanggan. Contoh yang kedua, pemilik hotel menggunakan aplikasi analitik BI untuk mengumpulkan informasi statistik mengenai rata-rata hunian dan tarif kamar. Ini membantu untuk menemukan pendapatan agregat yang dihasilkan per kamar. Itu juga mengumpulkan statistik tentang pangsa pasar dan data dari survei pelanggan dari masing-masing hotel untuk memutuskan posisi kompetitif di berbagai pasar. Dengan menganalisis tren ini dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, dan
hari ke hari, membantu manajemen untuk menawarkan diskon pada penyewaan kamar. Bulan ke bulan dan hari ke hari membantu manajemen untuk menawarkan diskon pada penyewaan kamar. Selanjutnya, saya berikan kepada Syamsul. Oke, jadi sebelumnya ada pertanyaan. Itu apa contoh dari aplikasi sistem intelligent business? Itu jawabannya seperti ini. Biasanya kan ada itu aplikasi yang ada di supermarket itu yang kita dipakai kasir itu, yang dipakai untuk nge-scan barang, nanti ada keluar harga barangnya. Itu salah satu dari aplikasi sistem intelligent business. Itu nanti jadinya biar kasirnya itu tidak perlu mengingat harga yang ada di supermarket, barang di supermarket itu. Contohnya kita membeli beras, nanti kasirnya cuma perlu men-scan code bar dari beras itu. Jadi contoh lainnya itu seperti kita menarik uang dari mobile banking atau ATM. Jadi nanti kita melakukan penarikan uang atau kita memasukkan uang ke dalam rekening kita. Jadi terjadi ada namanya update data di dalam rekening kita. Itu salah satu contoh dari sistem intelligent business juga. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 11. Kami meminta maaf apabila selama presentasi ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.